Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Natasha, saya dari kelas A. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang teori dominasi sosial atau social dominance theory, di mana teori dominasi sosial ini adalah salah satu teori yang dapat menjelaskan fenomena prasangka dan diskriminasi antar kelompok. Menurut teori ini, setiap orang dan kelompok dalam masyarakat secara inheren memiliki kecenderungan untuk membentuk hierarki dalam masyarakat, di mana kelompok yang mendominasi akan lebih termotivasi untuk mempertahankan posisi dominan mereka dengan mengadopsi suatu sistem kepercayaan dan ideologi yang mendukung ketimpangan sosial. Lalu selanjutnya ada bentuk dari dominasi sosial yang terbagi menjadi dua, yaitu penindasan dan diskriminasi, di mana sebagian besar bentuk penindasan dan diskriminasi seperti etnosentrisme, seksisme, rasisme, dan nasionalisme merupakan usaha untuk membangun dan mempertahankan struktur hierarkis berbasis kelompok yang terbentuk dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada struktur teori dominasi sosial yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada dinamika kepribadian, yang kedua ada nilai dasar dan kecemasan, yang ketiga ada kepercayaan individu, yang keempat ada proses kognitif individu. Yang dimana pada awalnya teori dominasi sosial dikembangkan untuk menjelaskan fenomena rasisme, diskriminasi, dan stereotip melalui penjelasan mekanisme proses intrapersonal yang ada pada individu. Oleh karena itu, struktur dari teori dominasi sosial memiliki jangkauan pada 4 hal yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya. Lalu ada anggota dari kelompok yang memiliki status yang tinggi akan lebih cenderung mendukung ketimpangan sosial yang sedang terjadi. Di mana ini terjadi karena ODS atau orientasi dominan sosial berhubungan dengan sikap terhadap ideologi sosial, sikap, keyakinan, jalur karir, atau kebijakan politik. Selain itu, ODS juga berkaitan dengan distribusi nilai sosial di masyarakat. Nilai sosial yang didistribusikan dapat berupa kekayaan, kekuasaan, status, pekerjaan, kesehatan, dan prestis. Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sidanius dan Levin pada tahun 1999, ditemukan bahwa seseorang dengan ODS yang tinggi cenderung memiliki afeksi negatif terhadap kelompok yang subordinat. Sedangkan pada penelitian-penelitian lain ditemukan bahwa orang dengan skor ODS yang tinggi cenderung untuk lebih berprasangka negatif terhadap kelompok lain, konservatif, mendukung gerakan militer, status and changing, political institution, atau mendukung peningkatan status institusi politik, favor status enhancing occupation, atau mendukung peningkatan status pekerjaan, dan lebih patriotik. Orang dengan ODS tinggi juga disebut sebagai orang yang kejam, di mana mereka dapat melakukan apa saja untuk mencapai tujuan serta tidak memperhatikan standar moral yang berlaku. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek yang mempengaruhi ODS atau SDO, di mana SDO diusulkan dipengaruhi oleh paling tidak 4 buah faktor yang sifatnya luas, menurut Prato, Sidanius, dan Levin pada tahun 2006. Dan terbagi menjadi 4 buah faktor, yaitu yang pertama ada posisi kelompok, yang kedua ada konteks sosial, yang ketiga ada perbedaan temperamen dan kepribadian, yang keempat ada gender dan sosialisasi. Yang pertama, posisi kelompok. Berdasarkan teori social dominance, anggota dari kelompok yang dominan berdasarkan kewenangannya diprediksi memiliki level SDO yang lebih tinggi dari anggota kelompok subordinat karena mereka ini mempertahankan akses hak istimewa terhadap sumber ekonomi dan sosial yang dihasilkan oleh posisi mereka yang lebih dominan tersebut. Lalu yang kedua ada konteks sosial. Berdasarkan teori social dominance, ketika kesenjangan status antara kelompok dominan dan subordinat bervariasi, perbedaan SDO yang terdapat di dalam kelompok juga akan bervariasi, yakni kelompok berstatus lebih tinggi akan mempunyai keinginan yang lebih tinggi untuk mempertahankan hierarki sistem sosial di mana kelompok in-group akan lebih diuntungkan. Dan
kelompok berstatus lebih rendah akan mempunyai keinginan lebih tinggi untuk menentang sistem tersebut. Lalu yang ketiga, ada perbedaan temperamen dan kepribadian. Selain dipengaruhi oleh identitas sosial yang secara situasional bersifat kontingen, skor SDO juga dipengaruhi oleh temperamen dan kepribadian yang individu miliki. Sebagai contoh, SDO telah ditemukan mempunyai hubungan yang negatif dengan empati terhadap orang lain dan faktor kepribadian dari openness dan agreeableness, dua dari dimensi kepribadian Big Five, dan berasosiasi positif dengan agresivitas, perilaku mendendam, kedinginan, dan keras kepala. Lalu, yang keempat ada gender dan sosialisasi. Sesuai dengan peran sosial mereka yang berbeda secara fundamental dalam hierarki sosial, rata-rata laki-laki dan perempuan juga memiliki attitude yang berbeda terhadap sosial dan politik. Secara umum, wanita mendukung kesetaraan sosial, tradisi inklusif, dan kebijakan yang melindungi dan peduli kepada yang tertindas. Lebih memilih kebijakan yang bersifat progresif, rasa takut yang lebih rendah kepada orang asing, dan lebih menentang peran jika dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan laki-laki lebih tegas mendukung ketidaksetaraan, menurut Theodor Siderius dan Pevin pada tahun 2006. Hal ini konsisten dengan hipotesis yang tak berubah-ubah dari teori social dominance. Laki-laki selalu mempunyai level SDO atau social dominance orientation yang tinggi dibandingkan perempuan. Sementara itu, pengalaman sosialisasi dapat mempengaruhi SDO, mengajukan bahwa sosialisasi dari lingkungan yang kurang kasih sayang secara tidak langsung berpengaruh kepada skor yang tinggi dari SDO. Lalu, berdasarkan teori Siderius dan Produk tahun 1999, konsep terbesar dari kerangka berpikir orientasi dominasi sosial terdiri dari 3 asumsi. Asumsi yang pertama adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang cenderung disusun berdasarkan kelompok-kelompok hierarki, di mana paling tidak terdapat satu kelompok atau individu yang berada di atas dan satu kelompok atau individu lain yang berada di bawahnya. Asumsi kedua, hierarki atau tingkatan dapat didasarkan pada usia, jenis kelamin, kelas sosial, ras, kebangsaan, agama, dan karakteristik lainnya yang mungkin dapat digunakan sebagai pembeda di antara kelompok atau individu yang berbeda. Lalu, asumsi yang ketiga, perbedaan temperamen dan asumsi yang ketiga, masyarakat secara individu harus menyeimbangkan kekuatan yang ada di dalam dirinya, yaitu di antara satu hierarki kelompok atau individu menuju kelompok hierarki atau individu yang memiliki keseimbangan. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.